di sebuah desa terpencil bernama Walangsanga, di daerah Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Hiduplah seorang ulama yang dihormati dan disegani, Kiai Nur Durya bin Zahid atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Mbah Nur. Kehadirannya menjadi lentera bagi warga desa dan sekitarnya. Tak hanya di Walangsanga, nama Mbah Nur tersiar hingga ke berbagai pelosok Nusantara, terutama di kalangan warga Nahdlatul Ulama, NU. Para peziarah datang dari jauh untuk berdoa di makamnya, khususnya menjelang bulan Syaban, saat mereka berduyun-duyun mengantre masuk ke area pemakamannya, mencari berkah dari sosok yang luar biasa. Mbah Nur memiliki sejumlah keistimewaan yang bahkan telah terlihat sejak ia kecil. Konon, kesaktiannya bukan hanya sekadar cerita rakyat, tetapi benar-benar nyata disaksikan oleh para santri dan penduduk desa. Pernah suatu kali, dengan keistimewaan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, ia berhasil menyelamatkan nyawa seorang santri yang berada dalam situasi genting. Kejadian-kejadian seperti itu menambah keyakinan orang-orang terhadap ketulusan dan kekuatan spiritual Mbah Nur. Dilahirkan dengan nama Nur Durya bin Zahid pada tahun 1873 di Pemalang, Mbah Nur tumbuh sebagai sosok yang sederhana. Dia memilih hidup di tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk desa, di sebuah gubuk bambu di tepi sungai yang terletak di tengah-tengah area persawahan. Walaupun kehidupan yang ia pilih begitu sederhana, Mbah Nur selalu berusaha untuk tetap menjaga wudhunya. Bahkan, ia seringkali menghabiskan malam tanpa tidur, hanya untuk bermunajat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keselamatan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Kesehariannya yang sederhana tak hanya terlihat dari kehidupan pribadinya, tetapi juga dari cara ia menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain berdakwah, Mbah Nur bekerja menggembalakan kerbau milik warga desa. Walaupun pekerjaannya begitu berat dan memerlukan banyak tenaga, ia selalu memastikan untuk tak pernah meninggalkan salat berjemaah di masjid. Bagi Mbah Nur, dakwah bukan sekadar berbicara tentang ajaran agama, tetapi juga melalui perbuatan yang sederhana namun penuh makna. Ada sebuah cerita yang menunjukkan betapa zuhudnya Mbah Nur. Suatu hari, ketika ia hendak mengambil air wudhu di sungai, dia menemukan uang dalam jumlah besar tergeletak di dekat tempatnya berwudhu. Namun, Mbah Nur tidak tergoda untuk mengambil uang tersebut. Baginya, harta yang bukan haknya tidak akan ia ambil, seberapapun besarnya. Sikap seperti ini menunjukkan betapa sedikitnya kecintaan Mbah Nur terhadap harta dunia, dan fokusnya semata-mata hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah tinggal di desa Walangsanga selama sekitar 50 tahun, Mbah Nur memutuskan untuk mengasingkan diri. Ia merasa telah tiba waktunya untuk mendekatkan diri lebih khusyuk kepada Tuhan. Maka, ia memilih untuk tinggal di lereng Gunung Sembung, sebuah tempat sunyi yang jauh dari hiruk-pikuk manusia. Di sana, Mbah Nur bisa menghabiskan waktunya untuk beribadah dan memperdalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Keistimewaan Mbah Nur tidak berhenti begitu saja meski ia telah wafat. Ada kisah menarik yang terjadi pada tahun 2011, salah satu santrinya, KH Abdul Muid, melakukan ziarah ke makam Mbah Nur bersama rombongannya. Namun, ketika mereka hendak pulang, bis yang mereka tumpangi mendadak mengalami kerusakan dan tak bisa dinyalakan, bahkan hingga dini hari. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermalam di makam Mbah Nur. Yang mengejutkan, ketika pagi tiba, tanpa adanya usaha perbaikan, bis itu tiba-tiba menyala kembali. Ketika KH Abdul Muid dan rombongannya melanjutkan perjalanan dan tiba di kota Pemalang, mereka baru menyadari bahwa jalan yang mereka lewati baru saja diterjang banjir bandang dan salah satu jembatan di sana putus. KH Abdul Muid pun merasa bahwa kejadian mogoknya bis mereka bukanlah kebetulan belaka. Ia meyakini bahwa Mbah Nur yang tak ingin mereka pulang lebih awal karena bisa terkena musibah di jalan. Selain kisah tersebut, masih ada kejadian yang membuat masyarakat yakin akan karomah Mbah Nur. Rumah Mbah Nur yang berada di tepi sungai tetap utuh meskipun banjir bandang melanda sungai tersebut.
Air sungai yang meluap seolah-olah menghindari rumah sederhana milik Mbah Nur, yang hanya terbuat dari bambu. Penduduk desa menyaksikan keajaiban itu dengan penuh rasa kagum dan hormat. Melihat air yang biasanya meluap justru seakan membelokkan alirannya, demi menghindari rumah Mbah Nur. Serangkaian peristiwa ini memperkuat pandangan banyak orang bahwa Mbah Nur bukanlah sosok ulama biasa. Ia adalah seorang yang memiliki kekuatan spiritual dan keberkahan luar biasa. Sosok yang hidupnya benar-benar didedikasikan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Tak heran jika banyak orang menganggapnya sebagai salah satu kiai paling sakti di Jawa Tengah. Bagi para peziarah yang datang, makamnya bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga tempat untuk berdoa, mengenang, dan merenungi makna kehidupan. Mbah Nur, dengan segala ketulusan dan kesederhanaannya, menjadi sosok yang akan terus hidup dalam hati umat, memberikan inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Kisah tentang Mbah Nur tak berhenti pada keajaiban-keajaiban yang dirasakan saat ia masih hidup maupun setelah wafatnya. Para santri yang pernah berguru kepadanya seringkali mengisahkan pengalaman mereka, yang menunjukkan kebijaksanaan dan cinta kasih Mbah Nur terhadap mereka. Salah satu santri, Gus Salim, mengisahkan sebuah pengalaman yang membuatnya memahami pentingnya ketabahan dan kesabaran. Suatu hari, Gus Salim sedang mengalami kesulitan dalam mempelajari kitab kuning. Baginya, tulisan-tulisan Arab gundul di kitab itu sulit dipahami. Melihat kegundahan hati santrinya, Mbah Nur memanggil Gus Salim dan memberinya nasihat lembut. "Ger, ilmu itu seperti air sungai yang mengalir. Ia akan menyegarkan jiwa yang mau bersabar dan membuka hatinya. Maka belajarlah pelan-pelan, satu halaman demi satu halaman. Suatu saat nanti kau akan melihat terang." Dari saat itu, Gus Salim belajar dengan kesabaran penuh. Nasihat Mbah Nur bagaikan air yang meresap ke dalam sanubarinya. Dan sedikit demi sedikit ia mulai memahami isi kitab kuning yang selama ini terasa sulit. Dari peristiwa itu, Gus Salim merasa bahwa kesabaran dan ketekunan adalah bagian dari berkah yang ditanamkan Mbah Nur pada para santrinya. Di hari-hari terakhirnya, Mbah Nur tampak semakin sering bermunajat kepada Tuhan. Banyak orang yang memperhatikan bahwa dirinya sering berdiam diri di tempat sunyi, jauh dari hiruk-pikuk. Warga desa pun merasakan perubahan yang tenang namun mendalam pada sosoknya. Ia tak banyak bicara, namun setiap tatapan matanya memberi kesan seakan ia tengah berbicara pada Allah. Hingga pada suatu malam yang tenang, Mbah Nur wafat dengan husnul khatimah, dalam keadaan berwudu dan mengenakan kain putih. Seolah-olah ia telah bersiap untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Kabar meninggalnya Mbah Nur menggetarkan hati setiap warga desa, Walangsanga dan para santri yang telah menjadi muridnya. Prosesi pemakaman berlangsung dengan hikmat. Ribuan orang mengiringi jasadnya ke pemakaman, dan tangis kesedihan mengiringi perjalanan terakhir Mbah Nur. Namun, di balik rasa kehilangan itu, ada kedamaian yang seolah menyelimuti seluruh desa. Setelah Mbah Nur wafat, makamnya menjadi tempat ziarah bagi orang-orang yang ingin berdoa dan memohon berkah. Para peziarah yang datang tidak hanya dari desa-desa sekitar, tetapi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, bahkan hingga luar pulau. Mereka datang membawa harapan, berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa-doa mereka melalui perantara doa yang dipanjatkan di makam Mbah Nur. Bagi mereka, makam Mbah Nur adalah tempat yang penuh berkah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak sedikit peziarah yang kemudian mengalami kejadian luar biasa setelah berziarah ke makam Mbah Nur. Mereka merasa seakan beban hidup mereka menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan masalah yang tadinya terasa buntu perlahan menemukan jalan keluar. Mereka percaya bahwa doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan dan niat baik akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan makam Mbah Nur menjadi salah satu tempat di mana mereka merasa lebih dekat dengan Sang Maha Kuasa. Keistimewaan Mbah Nur, baik selama hidup maupun setelah wafatnya, menjadi inspirasi bagi banyak ulama muda di Jawa Tengah. Mereka melihat Mbah Nur sebagai contoh teladan dalam kesederhanaan, ketulusan,
dan pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat. Banyak pesantren yang kemudian meneladani prinsip hidupnya, menekankan pentingnya kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan dalam berdakwah. Tak heran jika hingga saat ini, nama Mbah Nur tetap dikenal dan dihormati, bahkan oleh generasi yang tak pernah bertemu langsung dengannya. Cerita-cerita tentangnya terus diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari cerita rakyat yang menginspirasi dan mengajarkan kebajikan. Sosok Mbah Nur adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekayaan atau jabatan, melainkan pada ketulusan hati dan kecintaan yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di setiap bulan Syaban, suasana di sekitar makam Mbah Nur terasa sangat berbeda. Puluhan hingga ratusan warga dan peziarah datang, bersalawat dan berdoa. Anak-anak, pemuda, hingga orang tua, semuanya hadir dalam keheningan penuh hikmat. Mereka tak hanya mengingat sosok Mbah Nur, tapi juga menjadikannya sebagai panutan dalam menjalani kehidupan. Bagi mereka, Mbah Nur bukan sekadar seorang ulama, tetapi juga ayah, sahabat, dan pembimbing dalam menapaki kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan. Di hati banyak orang, sosok Mbah Nur hidup dalam cerita-cerita tentang kesabarannya, doa-doanya yang penuh kasih, dan keistimewaannya yang menunjukkan kuasa Tuhan. Bagi mereka, Mbah Nur bukan hanya ulama biasa. Ia adalah seseorang yang hidupnya penuh berkah. Seorang pelita yang tetap menerangi jiwa banyak orang, bahkan setelah kepergiannya. Dengan segala ketulusan, keikhlasan, dan kesederhanaannya, Mbah Nur menjadi legenda yang akan terus dikenang. Menjadi bagian dari kisah hidup yang mengajarkan kita semua tentang cinta kepada Sang Pencipta dan sesama manusia. Setelah bertahun-tahun, kisah tentang Mbah Nur tetap hidup di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Sosoknya tidak pernah pudar dalam ingatan para santri, keluarga, maupun masyarakat luas yang mendengar cerita-cerita tentangnya. Setiap kali seseorang menyebut nama Mbah Nur, mereka selalu mengaitkannya dengan keikhlasan, kesederhanaan, dan kesaktiannya yang penuh berkah. Dalam berbagai kesempatan, nama Mbah Nur selalu disebut sebagai contoh ulama yang patut diteladani. Seorang kiai yang hidupnya penuh pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, beberapa ulama dan pemuka agama di Jawa Tengah mulai mengadakan kegiatan ziarah bersama ke makam Mbah Nur. Ziarah ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga untuk mengenang perjuangan beliau dan sebagai pengingat bagi para santri akan pentingnya hidup sederhana, bersabar, dan ikhlas. Tak sedikit pula para kiai dan santri yang membacakan tahlil dan berdoa di makam Mbah Nur, berharap bisa meneladani semangat dan ketekunan beliau dalam berdakwah. Kisah tentang karomah Mbah Nur juga terus tersebar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satunya adalah cerita tentang sebuah keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, yang terdesak oleh banyaknya hutang. Mereka mendengar cerita tentang keberkahan makam Mbah Nur, dan memutuskan untuk berziarah. Dengan penuh harap, keluarga itu memanjatkan doa, memohon kelapangan rezeki dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Tak lama setelah mereka berziarah, usaha kecil yang mereka jalani mulai berkembang pesat, dan akhirnya mereka dapat melunasi hutang-hutang mereka. Keluarga tersebut meyakini bahwa keberkahan Mbah Nur menjadi perantara untuk dikabulkannya doa mereka. Ada pula kisah tentang seorang petani yang mengalami gagal panen bertahun-tahun. Pada suatu hari, setelah mendengar cerita dari tetangganya, petani itu memutuskan untuk berziarah ke makam Mbah Nur. Di makam itu, ia berdoa, memohon agar Tuhan mengizinkannya mendapatkan hasil panen yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Tahun itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, hasil panennya melimpah. Ia merasa syukur yang mendalam dan berjanji untuk menyisihkan sebagian hasil panennya untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan. Makam Mbah Nur juga menjadi tempat di mana para santri dan ulama berkumpul untuk membahas berbagai permasalahan agama dan kehidupan. Beberapa ulama muda mulai mengadakan pengajian di sekitar makam, membahas tentang akhlak, zuhud, dan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Mbah Nur.
Mereka berharap dengan membagikan kisah hidup Mbah Nur kepada para santri, mereka dapat menanamkan rasa cinta pada kesederhanaan dan ketulusan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Mbah Nur semasa hidupnya. Lebih dari sekadar tempat berziarah, makam Mbah Nur telah menjadi simbol dari sebuah perjalanan spiritual. Para peziarah yang datang ke sana tidak hanya memanjatkan doa, tetapi juga merenungi kembali hidup mereka. Mereka pulang dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai cobaan hidup. Kehadiran makam Mbah Nur menjadi pengingat bagi mereka bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan bahwa kekayaan sejati adalah ketulusan hati dan amal baik yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Banyak pula masyarakat yang datang ke makam Mbah Nur untuk mendoakan kerabat mereka yang sakit atau sedang dirundung masalah berat. Dengan keyakinan yang tulus, mereka percaya bahwa dengan perantara doa yang mereka panjatkan di makam tersebut, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sebagian dari mereka kemudian bercerita bahwa setelah berziarah, keluarga mereka mengalami kesembuhan, ketenangan, atau solusi atas masalah yang mereka hadapi. Bagi masyarakat, Mbah Nur adalah sosok yang penuh berkah. Para ulama di daerah Jawa Tengah juga menganggap Mbah Nur sebagai salah satu dari sekian banyak wali yang telah memberikan inspirasi. Beberapa pesantren di Jawa Tengah bahkan memasukkan kisah Mbah Nur dalam materi ajar sebagai contoh tentang keteguhan dan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kisah hidupnya menjadi pelajaran tentang kesederhanaan dan pengabdian tanpa pamrih, yang diharapkan dapat membentuk santri-santri menjadi generasi yang kuat secara iman dan berakhlak mulia. Setiap tahun, Desa Walangsanga semakin ramai saat peringatan Haul Mbah Nur tiba. Haul ini selalu dipenuhi oleh para peziarah yang datang dari berbagai pelosok, dengan berbagai latar belakang. Semuanya berkumpul untuk mengenang Mbah Nur. Di sana, berbagai kegiatan digelar, mulai dari tahlilan, pengajian, hingga pemberian santunan kepada masyarakat kurang mampu. Haul Mbah Nur bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi yang mempererat persaudaraan antara masyarakat yang datang. Cerita hidup Mbah Nur akan terus hidup dalam hati masyarakat dan para santri. Meski telah wafat lebih dari 100 tahun, sosoknya tetap memberikan inspirasi dan menjadi panutan. Mbah Nur telah mewariskan nilai-nilai luhur yang akan terus diingat. Hidup dengan sederhana, ikhlas, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam hati setiap orang yang mengenangnya. Mbah Nur adalah perwujudan cinta kepada Tuhan dan sesama. Ia adalah seseorang yang tak hanya dikenal karena kesaktiannya, tetapi karena ketulusan dan cinta kasih yang ia berikan tanpa pamrih. Bagi masyarakat Jawa Tengah, Mbah Nur adalah sosok yang akan selalu dirindukan. Sosok yang mengajarkan bahwa kebaikan dan ketulusan adalah jalan yang membawa kedamaian sejati.